Shalom, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus. Salam jumpa dalam kasih Tuhan bersama saya, Pendeta Mel Atok. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini saya membuat video seputaran permintaan dari kawan-kawan seiman yang meminta dukungan doa untuk Bapak Muhammad Kc. Dan ternyata setelah saya cek, kenapa orang-orang tertentu atau kawan-kawan tertentu meminta dukungan doa untuk Bapak Muhammad Kc, karena beredar video Bapak Muhammad Kc yang dikecam oleh MUI. Bahkan saya karena mau cari tahu ini persoalan apa gitu, video yang mana, dan akhirnya setelah saya lihat videonya dan saya juga cari tahu berita-berita yang lain, ternyata memang ada berita tanggal 24 Agustus ya. Ini perhatian bagi kita, masyarakat, khususnya kawan-kawan Kristen. Tanggal 24 Agustus 2021 dari CNN Indonesia ya. Di situ polisi menegaskan bahwa penyebar video Muhammad Kc dapat dijerat Undang-Undang ITE. Ya, dikatakan di sini Kombes Pol Ahmad Ramadan bicara kasus penista agama Muhammad Kc. Jadi sudah dianggap penista agama. Lalu dikatakan masyarakat diminta agar masyarakat tidak membagikan ulang atau share video berkaitan dengan konten Bapak Muhammad Kc, YouTuber Muhammad Kc yang dianggap kontroversi. Polri memperingatkan jeratan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE ya. Jadi dikatakan kami menghimbau kepada masyarakat agar postingan yang dapat beresiko agar dihindari karena akan beresiko ya bisa dijerat Undang-Undang ITE, kata Kepala Bagian Penerangan Umum Kabak Penum Polri Kombes Ahmad Ramadan kepada wartawan Selasa 24 Agustus. Iya, jadi kalau soal mendoakan Bapak Muhammad Kc sudah pasti ya, kita mendoakan yang terbaik. Tuhan menolong, Tuhan buka jalan, hal yang terbaik yang Tuhan akan lakukan kepada Bapak Muhammad Kc berkaitan dengan persoalan ini. Namun karena ada informasi ini, ada peringatan dari pihak kepolisian, maka saya menghimbau juga kepada kawan-kawan YouTuber Kristen supaya mungkin Anda belum baca. Ini hari Rabu ya, saya buat video. Ini berita hari Selasa. Ya, ini saya kasih ingat saja karena ada aturan itu dari polisi supaya tahan diri saudara dulu ya. Jangan share video-video itu, nanti takutnya saudara yang kena masalah. Ini saya sebagai saudara mengingatkan saja. Kita akan lihat perkembangannya, karena kalau saya nonton di video itu, Pak Muhammad Kc tetap merasa dirinya tidak bersalah dengan alasan-alasan tertentu. Kita lihat seperti apa perkembangannya, prosesnya. Kalau memang ternyata setelah diperhadapkan dengan, kalau memang ya diperhadapkan dengan hukum dan Pak Muhammad Kc-nya tidak salah ya, saya pikir itu mungkin tidak ada persoalan kalau orang posting video. Tapi sejauh ini, maksudnya posting videonya Pak Muhammad Kc tersebut, tapi karena masih dalam proses, maka saya pikir saudara-saudara YouTuber-YouTuber Kristen tahan diri dulu. Kita juga hidup di negara hukum, iya toh? Jadi kita harus waspada, berhati-hati. Ini demi kebaikan kita ya. Saya sebagai saudara seiman, waktu baca ini saya terbeban untuk memberi
masukan saja, mengingatkan saja kepada YouTuber-YouTuber Kristen yang lain supaya jangan terburu-buru memposting video seputaran Bapak Muhammad Kacé, yang sejauh ini Pak Muhammad Kacé lebih paham videonya bersama teman-temannya. Saya lihat ada semacam diskusi atau gimana dalam video mereka itu. Ya sudah, mereka lebih mengerti. Kalau kita yang notabene cuma Kristen, tidak ada latar belakang Islam, tidak tahu apa-apa, sebaiknya tidak usah, ya, tidak usah memposting video seputaran Bapak Muhammad Kacé yang dipersoalkan oleh polisi beberapa waktu belakangan ini. Tapi juga karena selain polisi, memang MUI mengecam video dari Pak Muhammad Kacé itu. Nah, waktu saya baca berita yang polisi buat atau dimuat di CNN Indonesia itu, lalu saya kok teringat video Bang Denny Siregar, di mana Bang Denny Siregar mengingatkan MUI seputaran ceramah dari beberapa orang yang memang juga harus ditegur atau ya katakanlah diproses hukum, ya. Dan saya pikir, nah ini videonya Pak Denny Siregar ini lebih tekankan, ayo jangan berat sebelah begitu ya. Jadi mungkin ini juga buat bapak-bapak polisi yang sedang mengejar atau mencari Pak Muhammad Kacé. Ya, kami doakan tugas-tugas bapak-bapak yang terbaik, Tuhan menolong. Tapi bapak-bapak juga jangan lupa ini, seperti videonya Bang Denny Siregar berikut ini ya. Saya tunjukkan dulu video saudara Denny Siregar. Bahar bin Smith tidak akan pernah minta maaf dari kesalahan itu, saudara. Presiden goblok, udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar. Apa sebabnya Ustadz? Kalau saya menengok salib menggigil hati saya. Setan. Karena di salib itu ada jin kafir. Saya banting-banting kau nanti. Saya penggal kepalamu nanti. Ngeri ya. Padahal tujuan diturunkannya agama itu adalah sebagai petunjuk bagi akal. Tapi bagaimana akal bisa melihat kebenaran kalau yang ada cuma caci maki doang? Indonesia memang sedang punya masalah besar dengan ustadz seleb. Ustadz yang dibesarkan di media sosial tanpa kemampuan mengajar ini menjadi batu sandungan besar di negeri yang sangat beragam ini. Dan para ustadz ini lebih sibuk mencari follower daripada mengajarkan agama dengan benar sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Buat mereka, kontroversial dan sensasional itu penting. Karena kalau tidak begitu, siapa dong yang nanti mau ngundang mereka ceramah? Mirip artis yang gak punya kemampuan peran, tapi butuh cari makan dengan berita sensasi supaya nama mereka tetap tenar. Dan yang lebih menarik lagi, banyak dari mereka yang mu'alaf mendadak jadi pengajar, seperti si Felix Xiao dan Yahya Waloni. Padahal sebagai mu'alaf, mereka seharusnya banyak belajar, memperdalam ilmu agama baru mereka. Tetapi anehnya, dengan ilmu yang seupil itu, mereka dengan berani mengajarkan agama. Dan melihat fenomena ini, saya jadi bertanya, di mana sebenarnya peran Majelis Ulama Indonesia? MUI ternyata gagap dan gagal menghadapi fenomena seperti ini. MUI lebih cepat tanggap jika berurusan dengan mereka yang berbeda agama atau berbeda mazhab. Kalau sudah masalah Syiah dan Ahmadiyah, MUI cepat bereaksi dengan menempelkan fatwa sesat pada mereka. Kalau ada yang dianggap menghina agama Islam, MUI dengan tangkas membuat pernyataan penghinaan terhadap agama. Tapi bagaimana kalau yang bermasalah ada di dalam agama Islam sendiri? Seperti ustadz seleb itu yang punya potensi menghancurkan kebinekaan di negeri tercinta ini. MUI diam. Paling menyuruh mereka datang dengan bahasa tabayun atau mencari kejelasan. Sesudahnya tidak ada tindakan apa-apa. Dan untuk masalah itu, MUI langsung gagap dan terbata-bata. Padahal, apa yang dilakukan ustadz ini sangat berbahaya.
Ceramah mereka yang viral lewat media sosial ini kelak bisa jadi senjata untuk menghancurkan kerukunan beragama. Dan MUI membiarkan bara yang terus menyala tanpa ada usaha memadamkan apinya. Ya, mungkin mengurusi ustadz-ustadz seleb itu tidak seindah mengeluarkan sertifikat halal yang jelas-jelas ada kompensasinya. Kalau masalah label, MUI pasti dengan cepat bereaksi keras kalau ada yang mengganggu periuk nasinya. Seperti yang baru saja terjadi, MUI menggugat Undang-Undang Jaminan Produk Halal ke Mahkamah Konstitusi karena membuat MUI jadi tidak punya otoritas lagi untuk mengeluarkan label halal. Bagi MUI, halal itu punya mereka. Bahkan kalau perlu, kulkas pun dilabeli halal supaya semakin banyak pendapatan. Saya penasaran, berani nggak sih MUI kasih label haram untuk ustadz-ustadz seleb yang ceramahnya berpotensi merusak kerukunan beragama? Jelas tidak berani karena takut diprotes dan didemo oleh makhluk astral yang katanya jumlahnya belasan juta kalau kumpul di Monas saja. Dan seperti kata Gus Mus, MUI itu makhluk apa? Entahlah Gus, mungkin mereka kelamaan tinggal di langit, jadi lupa kalau permasalahan itu jauh lebih banyak kalau mereka menginjak tanah. Seruput dulu kopinya. Markibong, mari kita bongkar semua. Nah, jadi kita bangsa yang sangat kuat persatuannya dan keadilan sosial harus ditegakkan. Maka saya pikir kalau ada kecurigaan terhadap video Bapak Muhammad Kaceh yang dianggap ada unsur penistaan agama atau ujaran kebencian dan lain sebagainya, maka saya pikir video dari Pak Denny Siregar tadi juga tolong dipertimbangkan buat saudara sebangsa setanah air yang ada di MUI. Ya, saya pikir itu juga teguran atau masukan yang saya anggap tidak main-main, sangat pedas. Supaya jangan kalau orang seperti Pak Muhammad Kaceh misalnya yang dianggap menyerang Islam itu dicari, dikecam, di segala macam. Lalu bagaimana dengan contoh-contoh yang diangkat oleh Pak Denny Siregar dalam video tadi. Jadi saya pikir ya itu saja yang saya mau sampaikan. Tapi intinya buat saudara-saudara orang Kristen, jangan dulu posting video-video Pak Muhammad Kaceh ya. Kita dengar kejelasan perkembangan kasusnya seperti apa. Kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kehendak Tuhan yang terbaik. Firman Allah berkata tidak ada rambut kita yang tidak dihitung oleh Tuhan. Tidak ada burung pipit yang harganya 2 ekor 1 duit itu bisa jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Maka kita berdoa, kita mohonkan pertolongan Tuhan buat Bapak Muhammad Kaceh supaya yang terbaik saja buat bapak-bapak polisi. Tuhan memberkati. Mungkin bapak-bapak bisa lihat juga video Bang Denny Siregar tadi supaya menjadi pertimbangan kepada bapak-bapak supaya kami yang masyarakat ini jangan merasa ada ketidakadilan, kepincangan dan lain sebagainya. Itu saya Pendeta Mel Atok sekaligus warga negara Republik Indonesia. Kami hanya berharap oknum-oknum penegak hukum di Indonesia mempertontonkan keadilan. Karena kita tahu ini negara kesatuan Republik Indonesia, ada hukumnya, ada undang-undangnya. Ini bukan negara agama tertentu. Ini negara kita semua. Jadi ya saya hanya mengingatkan itu saja sebagai warga negara Indonesia, juga sebagai rohaniawan. Ya, saya Pendeta Mel Atok. Kalau saudara-saudara yang nonton video ini merasa video ini baik, silakan dukung untuk kemuliaan nama Tuhan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Salam.